Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang saya hormati para asatiz, para kiai, para kasepuhan yang saya tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Udi, akhinal kiram Al-Ustadz Haji Jaji Fajriansah yang dari Rajag, yang dari Tiga Raksa, yang dari berbagai tempat yang gak kesebut yang saya hormati dan yang saya muliakan, jamaah hadirin sekalian, para santri yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali di dalam pengajian rutin. Insyaallah malam ini kita akan membaca mengenai ilmu fiqih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabi huwa bil hamzi wa tarkihi. Bil hamzi berarti an-nabi, kalau bi wa tarkihi berarti an-nabi. Wa sallallahu lan muga-muga ngerahmati sapa Allah, wasallama lan muga-muga nyelamataken sapa Allah, ala sayyidina Muhammadin ing atase Gusti kita, pimpinan kita Muhammadin, nyatane Nabi Muhammad, an-nabi kang dari nabi, wa utawi nabi bil hamzi kalawan dibaca hamzah, an-nabiu, wa tarkihi lan ninggalaken hamzah, an-nabi.
Wa sallallahu namanya khobariyatun lafzon insya'iyatun maknan. Dari segi jumlah khobariyah cuma maknanya insya'iyah, maknanya doa. Wa sallallahu berita tapi isinya doa. Jumlah fi'liyah dalam ilmu balaghah disebut khabariyatun lafzon insya'iyatun maknan, jadi mengandung makna doa. Secara lafaznya jumlah khabariyah, secara maknanya jumlah insya'iyah. Insya amr nahi, insya namanya. Apalagi insya? Ada berapa insya? Ada 5. 1 amr, 2 nahi, 3 apa? Tamanni. Terus santri apa? Nida. Terus satu lagi apa? Istifham. Hadza huwa insya. Khabar ma yahtamilu sidqa wal kizba li dzatih. Khabar yang ma yahtamilu sidqa wal kizba li dzatih, bisa benar bisa bohong. Harus pakai li dzatih ay li dzatil kalam. Kalau melihat dari sisi perkataannya, bukan melihat dari sisi yang ngomongnya. Kalau melihat yang ngomongnya bisa benar terus, bisa bohong terus. Kalau yang ngomongnya Allah berarti la yahtamilu sidqa, la yahtamilu kizba. Kalau yang ngomongnya kazzabun, la yahtamilu as-sidqa. Kita sudah ngaji balaghah, al-khabar ma yahtamilu sidqa wal kizba li zatih ay li zatil kalam, la li zatil qail. Yang namanya berita itu bisa bohong, bisa benar kalau melihat dari sisi perkataannya, bukan dari sisi yang ngomongnya. Kalau dari sisi yang ngomongnya bisa benar selamanya, bisa bohong selamanya. Seperti Allah, Al-Quran itu yahtamilu sidqa daiman, Rasul yahtamilu sidqa. Kalau kazzabun seperti Musailimah al-Kazzab, itu la yahtamilul kizba. As-salah minallah ar-rahmah al-makruna bit-ta'zim wa minal malaikal istighfar wa min ghairihim at-tadarru'u wa du'a. Kita sambil buka bejurnya ya. Salat rahmat dari Allah, maknanya rahmah yang dibarengi dengan ta'zim. Dari malaikat istighfar, wa min ghairihim dari selain malaikat, selain Allah, at-tadarru' wa du'a. Jadi kalau kita baca salawat ke Rasul berarti maknanya doa. Wa dakhala fil ghairi jami'ul hayawanat wal jamadat, dan masuk di dalam ghairihim tadi itu seluruh hewan-hewan dan seluruh benda-benda mati. Jadi bukan hanya manusia, tapi masuk kepada hewan dan benda mati. Berarti hewan dan benda mati juga masuk kepada salawat. Jadi hewan membaca salawat, benda mati juga membaca salawat, begitu. Cuma kita nggak tahu. 5 fa innahu warada annaha sallat wa sallamat ala sayyidina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam kama sharaha bihi al-allamah al-Halabi fi siratihi. Maka sesungguhnya telah ada satu keterangan bahwasanya hayawanat jamadat itu membaca salawat dan membaca salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada keterangan. Jadi semua berarti selain malaikat juga manusia, hewan, jamadat itu membaca salawat ke Nabi. Wasallama di sini pengarang Fathul Qorib, pengarang takrib cuma wasallallahu. Pemarang Fathul Qorib pakai wasallama, beda tuh. Ya. Yeah. Pengarang takrib Abi Syuja hanya salawat saja. Pengarang Fathul Qorib Muhammad bin Qasim ditambahin wasal lama. Ya, dibahas sama Imam Bejuri di sini bahas. Itu ada maknanya. Kenapa Imam Abi Syuja tidak pakai wasallama wa sallallahu ala sayyidina gitu. Tapi Muhammad bin Qasim itu pakai wasal lama. Dibahas Imam Bejuri ini. Walam ya'til musannifu bisalam li kaunihi minal mutaqaddimin. Pengarang takrib tidak menggunakan salam, tidak wasallallahu wasal lama. Li kaunihi karena anane musannif minal mutaqaddimin, termasuk ulama mutaqaddimin. Karena Abi Syuja termasuk ulama mutaqaddimin. Kalau kita lihat Abi Syuja hidup pada masa 433 sampai 500. Ya ulah yang ngobrol, ngaji-ngaji, ngobrol-ngobrol. Ya, lamun ngaji pakai ngobrol teresep. Okay. Imam Abi Syuja 433 sampai 500 dikategorikan oleh Imam Bejuri termasuk ulama mutaqaddimin. Kita simpulkan berarti ulama mutaqaddimin atau bisa juga dikategorikan ulama salafi itu 400-500 ke Rasulullah. Tuh. Ada juga yang mengatakan 300 tahun. Nanti ada di sini. Ijtihad itu habis sampai usia 300 tahun. Setelah 300 tahun sudah tidak ada lagi imam mujtahid, yang ada mujaddid. Yang ada mujaddid nanti ada di sini ya. Dan kalau mujaddid, kalau bahasa sekarang reformis. Kalau bahasa modernnya reformis pembaharu. Kalau mujtahid pencetus, beda tingkatannya. Mujtahid sudah tidak ada lagi, tapi Imam Suyuti mengklaim kalau mujtahid itu ada sampai hari kiamat dengan dalil innallaha yab'atsu fi kulli mi'ati ra'si fi kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu laha dinah. Dalil itu Imam Suyuti mengklaim bahwa mujtahid, tapi dalil Imam Suyuti dibantah oleh para ulama. Yang dimaksud man yujaddidu bukan yajtahidu tapi yuqarrir, hanya takrir saja. Nah, yang terjadi di kita, tokoh-tokoh di kita,
apa, jadi kelasnya kelas apa kita harus tahu gitu. Kelas mujadid apa mustahid apa muqallid apa muttabi, tapi ngomongnya pada kencang ngesiga mustahid baik. Harus nentukan ini gitu. Jadi kalau kita kelasnya bukan, kita masih muqallid, masih jauh, muqallid juga belum kali kita mah. Pangkat kita masih ngikut, ya ngikut ulama aja, makanya banyak viral tuh begitu. Ini nentuin, ini berpendapat. Padahal tidak berkelas, tidak punya kelas maksudnya. Gitu. Dan kita mengikut aja. Jangan berfatwa yang berkaitan dengan fatwa serahkan. Saya mau MUI repot amat. Buat apa ada MUI? Itu nggak berfungsi akhirnya MUI. Itu mutaqaddimin. Jadi menurut mutaqaddimin, alladzina la yarawna karahatal ifrad. Ulama mutaqaddimin berpendapat bahwasanya mengifradkan salat dan salam. Mengifradkan itu hanya salam saja, tidak as-salatu wassalamu, hanya salat saja. Menurut ulama mutaqaddimin tidak makruh. Gitu, hanya as-salatu ala Rasulillah enggak makruh. Menurut ulama mutaqaddimin la yarawna karahatal ifrad, ulama mutaqaddimin tidak memandang makruhnya mengifradkan salat dan salam. Mengifradkan itu enggak dua-duanya disebut. Warajjahan Nawawi wa man tabi'ahum minal mutakhirin karahatal ifrad bi syurutin salasa. Tetapi Imam Nawawi dan pendukungnya dari ulama mutakhirin mentarjih, namanya murajjihin, murajjihin namanya, ulama murajjihin. Dan ini termasuk mutakhirin, makruh mengifradkan salat dan salam dengan 3 syarat. Jadi kalau nggak ada syarat 3 makruh. Jadi harus as-salatu wassalam, kecuali ada 3 syarat. Ini baca as-salatu wassalam jadi nggak sembarangan tuh. Ya. Kalau ulama mutakhirin no problem. Makanya kenapa Abi Syuja tidak menggunakan wassalamu, wasallallahu tidak, wasallama tidak. Menurut ulama taqaddimin la yukrahu ifradu as-salah anis salam. Yang pertama apa? Ayyakuna minna, kalau yang baca salawat kita itu makruh diifradkan. Jadi kalau kita baca salat harus as-salatu wassalamu. Kecuali bi khilafi ma idza kana min salam fa innahu haqqu. Kalau salawat itu dari Rasul yang baca, enggak masalah diifradkan juga, sebab itu hak Rasul. Tapi kalau kita yang baca harus jangan ifrad, harus as-salatu wassalamu. Ini menurut ulama mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin gak ada masalah. Asani ayyakuna fi ghairil warid. Yang kedua, amma fihi fala yukrahul ifrad. Yang kedua harus bukan yang warid. Kalau yang warid maka makruh, enggak makruh. Kalau waridnya pakai assalam, kalau waridnya enggak pakai assalam, makruh kita. Ayyakuna fi ghairil warid, amma fihi, adapun di dalam yang warid, fala yukrahul ifrad, maka tidak makruh mengifradkan. Dari sananya maksudnya. Dari sananya sudah as-salatu wassalamu, nggak dibaca sama kita selalu makruh.
Yang ketiga, ayakuna min ghairi dakhilil hujratis syarifah. Amma huwa fayaktasiru ala salam bi ayakula bi adamin wa khusuin assalamu alayka sallallahu. Bukan di dalam kuburan Rasul. Kalau di kuburan Rasul dan kita nggak usah pakai as-salatu, cukup assalamu alayka ya Rasulullah. Intinya para jemaah, masalah sholat salam ada dua pendapat. Kalau menurut ulama mutaqaddimin enggak makruh ifradus shalah was salam. Salah satu disebut ini masalah. Tapi kalau indal mutakhirin makruh mengifradkan. Harus dua-duanya disebut. Begitu. Salam, makna salam apa? Wassalam bermakna at-taslim. Kalau wasallam apa maknanya? At-taslim wa at-tahiyyah. Bermakna salamah minan naqais, atau maknanya selamat dari naqais, dari kekurangan. Jadi salam maknanya dua, bisa tata krama, bisa selamat dari kekurangan. Jadi kita assalamualaikum atau wa sallallahu wasallama bisa nyelamatakan, bisa ngehormat maknanya. Terserah mau manin yang mana. Bisa tahiyyah maknanya, bisa salamah wasallam, wa sallallahu wasallama. Wasallamnya bisa bimakna tahiyyah, tata krama, bisa juga bimakna selamat, diselamatkan dari kekurangan. Dulu pada masa jahiliyah bahasanya bukan salam ya, apa? Hayyakallah. Dulu orang-orang Arab kalau ketemu itu tata keramanya, tahiyatnya hayyakallah. Apa hayyakallah maknanya? Atalallahu umrak. Semoga Allah memanjangkan umurnya. Semoga panjang umur. Itu semoga panjang umur itu adatul Arab, kebiasaan Arab. Ya, semoga panjang umur. Bahasa Arabnya hayyakallah atau atalallahu umrak. Semoga Allah memanjangkan umur. Diganti pas masa Islam dengan salam. Kenapa diganti dengan salam? Li'anna salam anfa'u wa atam, lebih sempurna dan lebih manfaat. Limadza? Karena kata-kata salam itu assalamah minal afatid dunyawiyah wal ukhrawiyah, diselamatkan dari bencana dunia dan bencana akhirat. Kalau panjang umur hanya dunia saja, panjang umur. Dan kalau panjang umur bisa saja mazmum. Kalau panjang umur bisa saja mazmum, bisa saja tercela. Kenapa tercela? Panjang umur juga kalau panjang umurnya maksiat mah mazmum. Jadi kalau ada yang ngomong ke kita semoga panjang umur, jangan terima kasih. Itu bisa jelek tuh panjang umur kalau dipakai maksiat mah. Nah, itu di kitab apa? Di Sawi ada idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, di situ ada dibahas. Ini tahiyah nih, salam. Ya. Jadi ganti akhirnya pada masa Islam dengan assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamualaikum. Nah itu kalau kita dikasih penghormatan, balas penghormatan itu dengan yang lebih baik atau dengan sepadannya dengan sama. Wa idza bi tahiyatin. Hingga cuma ini juga harus pakai tata cara ya. Ada seorang laki-laki datang ke Rasul.
Assalamualaikum, dijawab sama Rasul, Waalaikumsalam warahmatullah. Datang lagi yang lain, Assalamualaikum warahmatullah, dijawab sama Rasul, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Datang lagi satu lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab sama Rasul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sampai wabarakatuh. Kata yang terakhir, kok saya tidak ditambahkan, yang lain ditambahin, kenapa saya tidak ditambahkan? Apa jawaban Rasul? Saya diperintahkannya cuma sampai wabarakatuh. Ya jangan ngarang-ngarang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambahin sama kita wabarakatuh waridwanu, ngarang tangan. Cukup sampai wabarakatuh. Gitu. Wabarakatuh sudah selesai sudah. Dia mau pakai wabarakatuh la lil badi wala lil raddi, baik itu yang mengatakan salam atau yang menjawab, tuntasnya sampai wabarakatuh. Tuntas sampai wabarakatuh. Lil badi itu yang mengucapkan salam, yang menjawab rad. Bahkan nih tadi ngaji salam juga tadi ya. Nah, iya pas nyambung gitu sarwa bisa sama begini nih ya. Beda kitab aja. Ada 3 apa jamaah? Ada 3 pahala sunnah mengalahkan pahala wajib. Ada 3 nih. Pahala sunnah mengalahkan pahala wajib. Sunnah, pekerjaan ibadah sunnah tidak bisa mengalahkan wajib sunnah apapun, nggak bisa, kecuali 3 perkara. Yang pertama, mengucapkan salam. Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Wajib apa? Kifayah. Kita ngucapin salam, assalamualaikum, sunnah hukumnya. Ngejawab wajib kifayah. Wajib kifayah. Jadi kalau ngejawab salam wajib kifayah itu maksudnya nggak mesti semuanya ngejawab, satu ngejawab juga cukup. Cuma pahalanya lebih besar yang ngucapin salam. Berapa pahalanya? 90 tis'una sawaban. Yang ngejawab cuma 10. Tuh. Yang mengatakan salam pahalanya 90, yang ngejawab 10. Padahal yang ngucapin salam sunnah, ngejawab wajib. Sunnah mengalahkan pahala wajib. Yang kedua, wudu sunnah. Mana wudu sunnah? Sebelum masuk sholat. Kalau kita sebelum masuk sholat, contoh umpamanya isya, sebelum azan isya sudah wudu, itu wudu hukumnya apa? Sunnah, sebab belum wajib sholat. Sunnah hukum wudu. Tapi kalau sudah azan isya, hukum wudunya apa? Wajib, sebab sudah masuk apa? Sholat. Cuma wudu sebelum azan sekalipun sunnah pahalanya 90. Wudu setelah azan wajib hukumnya, pahalanya 10. Sunnah mengalahkan yang wajib. Ya, makanya kalau wudu memeh azan, sayang ulah geus azan. Gitu. Pahalanya seberapa? 90. Itu 2 tuh sunnah mengalahkan apa? Pahala. Selain itu enggak ada. Kama qala al-Imam As-Sawi. Yang ketiga, ngebebasin utang. Ngebebasin utang itu sunnah hukumnya. Ngebebasin utang, ngebebasin yang susah. Cuma yang susah ya bersama kita. Daripada memberikan menunda hutangnya, menunda pembayaran. Kalau menunda pembayaran kan wajib bagi dia. Ya. Punya Kang Edi umpamanya ke Kang Wawan. Kang Wawan punya hutang sama Kang Edi. Tanggal 1 Januari harus bayar. Maksudnya udah jatuh tempo. Kata Kang Edi, udah kapan aja nggak apa-apa kalau nggak punya mah gitu. Ya. Gitu.
itu namanya menunda, mengakhirkan. Enak kan? Tapi kewajiban tetap. Sebayar hutang wajib. Nah. Yang kedua kata Kang Edi, udah utang ente nggak usah dibayar, ana bebasin. Nah, itu membebaskan hutang pahalanya 90. Yang tadi yang pertama pahalanya 10. Nah itu ada 3 perkara pahala sunnah mengalahkan yang wajib. Tapi ngebebasin hutang biasanya yang susah, yang muksir. Kalau yang punya mah jangan. Kita suka dengar para jemaah, dulu saya waktu ngaji belum jelas tuh, dulu waktu masih kecil ya, waktu masih muda ngaji assalamualaikum begitu ya. Begini, ada berapa kelompok yang enggak sunnah dijawab? Ada berapa? Di antaranya orang kafir, orang mubtadi, orang fasik, yang lagi di kamar mandi, yang lagi makan, yang lagi beab. Kalau dia salam enggak usah dijawab. Ya. Kalau yang makan salam ke kita, makruh kita ngejawabnya. Yang lagi makan bil fa'li, benar-benar makan. Kalau lagi jeda mah enggak, jawab aja sama kita. Untuk kafir para jemaah ada suka begini ngomongnya. Kalau kafir salam ke kita suka assalamu alaik. Assalamu alaik. Sam itu maknanya al-maut. Assalamu alaik ay al-mautu alaik. Jawabannya kita jawab alaika atau jawab wa ala alaika. Cukup begitu jawabannya. Itu pun kalau memang terdengar jelas assalamu alaik. Ini kata ulama nih, kadang-kadang biasanya orang kafir kalau mengucap salam begitu ke orang Islam, assalamu alaik. Jadi bukan assalamu alaik, ngedoain mati berarti kan begitu, assalamu alaik. Itu pun kalau kedengar apa jawaban kita? Wa alaik. Cukup begitu, jangan waalaikumsalam. Tetapi kalau dia ngucapinnya assalamu alaik jelas, tetap jawab alaikumussalam. Tetap jawab alaikumussalam. Gitu. Itu jawab wa alaik juga kalau memang jelas assalamu alaik. Kalau nggak jelas tetap jawab assalamu alaik. Alaikumussalam. Itu permasalahan selanjutnya, bagusnya pakai mufrad apa pakai jam? Satu orang nih, punya saya ke Kang Wawan, assalamualaikum apa assalamu alaik, apa bagusnya? Tetap bisighatil jam'i bagusnya. Al aula bisighatil jam'i walau kana raddu munfaridan au musannan au jam'an. Sekalipun yang ngejawab itu sendiri, berdua atau bertiga, sekalipun assalamualaikum. Limadza? Karena di situ ada malaikat. Itu. Jadi assalamualaikum itu mengandung malaikat di situ. Itu. Jadi kalau ada yang nanya, kok pakai jamak? Malaikat jadinya. Geus kitu we jawab tah. Ya, itu. Anu karak belajar nahwu ke. Jangan pakai jamak, pakai mufrad aja sendiri. Pakai jamak. Lihtimalil malaikah, karena ada malaikat di situ. Seperti kita assalamualaikum. Salat. Assalamualaikum warahmatullah. Ya kan? Kenapa pakai jamak? Ayo. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini kebiasaan di kita tuh. Ya, assalamualaikum kakalan mak kenceng, assalamualaikum kakiri melalaunan. Ya, biasa kan ya?
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cakep. Mentang-mentang sunnah, itu namanya diskriminasi sunnah. Itu mentang-mentang sunnah lalaunan. Untung sunnah tuh ngomong tah. Lamun ngomong meremehkan kamu. Itu mentang-mentang sunnah lalaunan. Kenceng kenaon. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum di mim ya, di mim karak nengok. Ulah assalamualaikum ulah gitu. Di mim sepatokannya mim. Assalamualaikum baru nengok. Itu iya nggak masalah sekalipun begitu juga. Cuma kalau dada kita goyang bisa bahaya. Kan kalau yang diri, yang duduk menghadap kiblat pakai apa? Dada. Salatul qaim, salatul qa'id, yang menghadap harus apa? Dada. Kalau yang celentang dada sama apa? Wajah. Yang celentang yang apa? Yang minggir. Dada sama wajah. Kalau yang celentang wajah. Yang celentang, yang tidur celentang wajah sama akhmas, kaki tengah tuh. Jadi sholat yang celentang madhab kiblat begini, yang harus dihadapkan wajahnya sama tengah kakinya. Gini kan ke sini. Kalau yang minggir kan begini. Kalau yang minggir, yang harus menghadap kiblat muka sama wajah. Semua ada bagian-bagiannya. Salat sunnah boleh duduk, boleh tidur, boleh. Salat sunnah, kalau salat wajib nggak boleh kecuali sakit. Kalau salat sunnah boleh, sana jangan bari ngedeng gitu. Menang ngan sujud, nah hudang, gitu bedana. Pas sujud bangun, pas ruku bangun. Umpamanya mau dipraktekin silakan. Sudah sunnah bari tidur, cuma minggir ya, tidur minggir, ittija, tidur celentang nggak boleh. Ittija boleh gitu, cuma pas sujud dan apa ruku normal. Sebab itu bukan sakit kan gitu. Jadi dispensasi bagi sholat sunnah. Sholat sunnah banyak. Sholat sunnah bari lempang gitu naon. Yang musafir sambil jalan sholat boleh, tapi giliran sujud sama ruku itu bisa ruku sambil jalan nabrak itu masalah sholat tuh Itu orang apa tadi? Kafir ya. Asam. Sam itu artinya maut, pakai sin. Al mautu artinya maut. Asam. Kita jawabnya alaik atau wa alaik. Tapi kalau dia jelas assalamualaikum, jawab assalamualaikum. Jawab waalaikumsalam. Salam. Itu tata krama saja. Tata krama. Assalamualaikum tahiyyah. La yata'allaq bil aqidah. Enggak ada kaitan dengan akidah, tata krama. Illa li al ulamil mutaqaddimin. Itu yang berkaitan dengan akidah. Kalau sekarang la yata'allaq bil aqidah, sebatas tata krama aja. Ya keramaikannya salam. Mengucapkan selamat. Terus kita ikutin aja, ikutin apa MUI aja. Kita bukan orang yang harus memberi hukum. Man ju'ila qadiyan zubiha bighairi sikin. Barang siapa yang dijadikan qadi, yang dijadikan hakim, yang dijadikan pemberi hukum, menyampaikan hukum, maka dia siap disembelih tanpa pisau. Tidak sembarangan jadi qadi itu. Tidak sembarangan ngasih hukum itu.
Wa isbatu shalawat wassalam fi sadri al-kutub war-rasail hadasa fi zamani wilayati Bani Hashim. Menetapkan salat dan salam di awal buku-buku dan risalah. Risalah itu kitabun shaghirun, namanya risalah. Dulu ada tulisan, jadi kitab diawali dengan as-salatu wassalam, buku-buku dengan as-salatu wassalam itu dimulai pada zaman kekuasaan Bani Hashim, ya. Summa madha al-amal ala istihbabihi. Wa minal ulama man yahtamu bihima kitabu aidan fa yajma'u baina as-salatain raja al-qabul ma bainahuma fa inna as-salata 'alaihi salam maqbulah laysat mardudah wallahu akramu min ayyaqbala as-salataini wa yaruddu ma bainahuma. Artinya mengharap doa daripada as-salatu wassalam. Udah, kita terusin lagi. Ala sayyidina, moga tetap ingatase Gusti kita, pimpinan kita, Muhammadin, nyatane Nabi Muhammad, an-nabi kang jadi nabi, sayyidina jami al-makhluqat, wa sayyid man sada fi qaumi aw man kathura sawadu ay jaisuhu aw man tafazza'a an-nasu ilaihi 'inda syada'idi, man tafza'u an-nas ilaihi 'inda syada'idi awil halim alladhi la yastafizzul ghadab wa la khafa anna hadhihi al-awsaf ijtamat fi sallam. Ini sayyid ya Pak Jemaah. Sayyid maknanya banyak, bisa yang mimpin kaum, bisa yang banyak tentaranya, bisa yang menjadi rujukan, dan macam-macam. Dan semua kumpul di Nabi kita makna sayyid yang tersebut tadi. Ala sayyidina Muhammadin, sudah kan saya jelasin tuh di tahiyat ada ya. Tahiyat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada yang Allahumma sholli ala Muhammad. Itu memang waridnya tidak pakai sayyidina, waridnya dari sananya Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi kalau pakai sayyidina, apa namanya, sulukul adab, beretika. Kata ulama, sulukul adab aula minal imtisalil awamir. Beretika lebih bagus daripada melaksanakan perintah. Kalau kita Allahumma sholli ala Muhammad, itu melaksanakan perintah. Tetapi kalau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina, pakai sayyid, itu namanya sulukul adab. Ada kaidah sulukul adab aula min imtisalil awamir. Ya. Dari mana itu sulukul adab aula min imtisalil awamir? Kejadiannya ketika pada masa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Ya. Pernah kan diceritain kan kisahnya? Sehingga timbul sulukul adab. Jadi bagus beretika daripada melaksanakan perintah. Wih, kata si Haji Ami,
Cuma masalahnya cuma aula saja. Aula, utama dan tidak utama. Pakai Sayyidina utama daripada enggak pakai Sayyidina, begitu. Bukannya salah dan tidak salah, makanya ulah ribut-ribut gitu. Ini kan pernah ribut tuh masalah itu. Jangan pakai Sayyidina gitu. Masalahnya masalah aula doang. Aula itu utama. Yang utama pakai Sayyidina. Tuh, enggak pakai Sayyidina enggak apa-apa. Tuh. Itu bahasanya sulukul adab aula min imtisalil awamir. An-nabi kang dari nabi. An-nabi kang dari nabi. Muhammadin nyatin Muhammad. Ini kita ini berjamaah ya. Coba baca yang Muhammad nih. Wa yusannu tasmiyah bi Muhammad. Sunnah menamakan seseorang dengan nama Muhammad. Ahmad di langit. Kalau Muhammad di bumi. Nabi Muhammad di bumi masyhurnya Muhammad. Kalau di malaikat masyhurnya Ahmad. Gitu. Boleh Ahmad Muhammad. Mahabbatan Islam karena cinta kepada Nabi. Punya anak namain Muhammad. Tujuannya cinta, tafaul namanya. Apa? Tafaul. Apa tafaul? Ya orang kurunya tafaul be. Gitu. Sipaul itu tafaul. Apa tafaul? Kasih nama, ngikutin nama ulama, tafaul. Kasih nama pakai nama Muhammad, tafaul. Ma huwa tafaul? At-tafaul itu talabul khair fil mustaqbal, tafaul. Ya, du'aul khair fil mustaqbal, mengharap bagus, itu tafaul namanya. Bahasa sekarangnya tafaul itu optimis. Kalau pesimis apa? Tasyaum. Jadi supaya kita makna tafaul paham nih. Ya. Dulu saya waktu masih kecil, guru nyebut kasih nama yang bagus, ikutin sahabat, tafaulan. Belum paham dulu. Nah, sekarang kita bahas, apa tafaul itu? Tafaul itu mengharap bagus supaya jadi doa, karena tafaul. Ya, seperti kita menamakan anak Muhammad supaya turun doanya. Itu tafaul namanya. Optimis. Jangan dikasih anak setan. Gitu. Itu namanya apa? Pesimis. Sekarang udah jual macam-macam baik, ya kan? Udah nggak ada sekarang mah. Yang jelek-jelek jadi malah dibanggain. Itu bakso setan segala macam kan? Ada. Itu namanya tasaum. Tafaul. Karena Rasulullah SAW yuhibbu at-tafaul yuhibbul fa'lal khair wa yakrahu tasaum. Rasul itu senang tafaul, senang optimis, tidak senang pesimis. Enggak senang Rasulullah pesimis. Jadi jangan suka mesimisin orang. Jangan suka apa sih namanya? Apa? Iya, ngedonin orang, jangan. Kasih semangat. Hada huwa Rasulullah, hada huwal Islam. Kita punya murid, ente emang mesti bisa nanawan ente mah. Itu ente ngana tasyaum. Lu mah susah emang apa? Jangan begitu. Hidup kita bikin selalu tafaul. Bikin selalu apa? Optimis. Bahasa sekarangnya optimis. Ini sudah bahasa internasional. Namanya bahasa Arab muasir. Bahasa Arab modern namanya. Tafaul optimis, tasyaum pesimis. Rasulullah senang optimis gitu. Banyak hadis-hadisnya. Ajaban li amril mu'min inna amruhu kullahu la khair. Urusan mukmin itu bagus semuanya, enggak ada jeleknya. Hadza tafaul dalilnya. Mana lagi? Yassiru wala tu'as. Mudahkan dan jangan dipersulit. Tafaul itu. Gitu. Sampai akekah masakan
bikin masakan yang manis. Ini bukan saya ngomong, ulama, bikin masakan yang manis. Jadi dagingnya, daging kambingnya itu ada manisnya. Apa? Tafaulan bi akhlaqihi, supaya akhlaknya manis. Itu ulah lada-lada, engke anakna lada, engke galak bae engke budakna. Itu tafaul, sampai ke situ itu makna tafaul. Ya, sampai ke situ. Makanya bikin rujak. Ya. Rujaknya manis, anaknya manis. Rudakna lada, anaknya bisa tafaul itu. Itu namanya tafaul. Itu supaya paham tafaul, supaya jangan monoton ngebahas tafaul betulnya ho gitu. Ya. Makanya Sayyidina Ali para jamaah punya anak 6, laki-laki 3, perempuan 3. Yang perempuan sebutin perempuan. Nama anak Sayyidina Ali sama dengan nama anak Rasulullah. Zainab, terus Ruqayyah, terus udah segitu kan. Ruqayyah, Zainab, itu namanya sama dengan nama anak Rasulullah. Apa namanya itu? Tafaul, supaya turun doa. Itu makanya repot-repotnya nama, repot amat juga nama. Ya, jangan dibulki gitu. Tafaul aja udah. Ke Rasul. Jadi Ali namanya anak semua sama dengan nama anak Rasulullah. Kecuali Siti Fatimah kan. Atau Siti Fatimah istrinya. Itu istri Rasulullah. Kan Rasul anak perempuannya berapa? Rasul anak perempuannya berapa? 4. Gitu. Sofyan anak berapa? 1. Baru 1 kan? Istri 1. Sayyidina Ali punya anak perempuan 3, laki-laki 3. Laki-laki siapa? Ayana. Ahyana pakai Muhammad tuh. Pakai jenah, pakai ada, pakai Ahyana. Berarti tafaul. Tuh. Siapa pertama? Muhassin, Hasan, Husain. Itu anak siapa? Sayyidina Ali. Ya. Repot-repot nama tafaul aja kita. An-nabiyyi huwa bil hamzi wa tarkihi. Kalau wa tarki berarti nggak pakai hamzah. Nabiyyi pakai ya. Kalau pakai hamzah nabiun. Iya. Betul nggak? Boleh kali-kali. Qalan nabiyyu sallallahu, ada yang nyalahin nggak kira-kira? Gitu. Qalan nabiyyu kan ada qalan nabiyyu. Boleh bil hamzi, boleh wa tarkil hamzi. Kalau bil hamzi maknanya al-ikhbar, al-mukhbir. Kalau an-nabi maknanya santri apa? Ar-rafi, yang tinggi. Kalau nabi tinggi. Kalau nabi al-mukhbir, karena nabi memberi berita. Kalau pakai ya maknanya yang tinggi derajatnya. Nabiyun asalnya nabiun cuma diidghamin jadi apa? Nabiyun idghamin. Ala wazni fa'ilun nabiun, ya, fa'ilun bukan fa'ilun. Kita ngaji ilmu nahwu dan sharaf. Wajan fa'il bisa bimana apa? Fa'il bisa bimana maf'ul. Nabiun maknanya bisa mukhbirun, bisa mukhbarun. Nabi mukhbirun, memberi berita ke umat. Mukhbarun, dikasih berita dari siapa? Allah. Kalau nabiun berarti maknanya bisa rafi'un, bisa marfu'un, yang mengangkat derajat, yang diangkat derajat.
Mengangkat derajat, Nabi mengangkat derajat man tabi'ah, orang yang ngikutin diangkat derajatnya. Orang yang ngikutin Nabi diangkat derajatnya. Bimana marfu' rutbah, Nabi diangkat derajatnya. Gitu. Jadi nabiun maknanya dua, nabiyun maknanya dua. Sebab fa'ilun konsep ilmu sharaf, ilmu nahwu bisa bimana isim fa'il, bisa bimana isim maf'ul. Seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim fa'il bisa bimana rajim, bisa bimana marjum. Ala hasabil lughah. Bisa maknanya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang mengutuk. Mengutuk siapa? Mengutuk manusia dengan apanya? Dengan godaannya. Begitu. Itu makanya manusia-manusia yang ngikutin setan itu berarti terkutuk oleh siapa? Setan dengan apanya? Godaannya. Gitu. Eta ngaji ngaranna. Bisa mengutuk, bisa terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, bisa bismillahirrahmanirrahimi, bisa bismillahirrahmanirrahim, bisa arrahimu, arrahmanur rahimu. Ada kaidahnya ya. Cuma kalau yang ar-rahima, ar-rahmana, ar-rahima, ar-rahman itu ala hasabil lughah. Enggak boleh kalau dibaca Al-Qur'an kita Bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh. Kalau dari sisi lughah boleh, lughah saja gitu. Apa kaidahnya? Idza kanal mausufu ma'luman biduni sifah zazal qat'u. Nah, itu kaidahnya. Apabila mausuf bisa maklum tanpa apa? Sifat. Tidak dikasih sifat, dia bisa, maka boleh di mausufnya al-qat'u, diputuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah namanya apa? Mausuf. Sifatnya Ar-Rahman. Ar-Rahman namanya apa? Sifat. Kalau mausuf enggak pakai sifat maklum, sekarang kalau dibuang lafaz Ar-Rahman, lafaz Ar-Rahimnya, maklum enggak? Maklum, enggak masalah. Nah, kalau ada yang begitu, maka boleh sifatnya terputus dari mausufnya. Terputus apanya? Terputus di dalam rabannya. Enggak perlu ngikutin mausuf. Begitu. Kalau bismillahirrahmanirrahim kan ngikutin mausuf. Tapi kalau maklum boleh enggak ngikutin mausuf. Boleh bismillahirrahman. Nanti ar-rahmanu jadi khabar mubtada mahzuf, huwa ar-rahman. Gitu. Bisa ar-rahmana. Cuma nanti lighordin, tujuannya untuk apa tujuannya? Untuk memuji umpamanya. Kalau ar-rahmana, bismillahi amdahu ar-rahmana, mansubun bi fi'lin mahzuf. Cuma itu kaidahnya. Idza kanal mausufu ma'luman biduni as-sifah zaza al-qat'u, ay al-qat'u anis sifah, anil mausuf. Boleh. Itu bil hamzi watar kihi, boleh. Qalan nabiu, boleh enggak? Berarti bil hamzi. Qalan nabiu berarti tarkul hamzi. Cuma beda makna. Kalau bil hamzi apa tadi? Mukhbar boleh enggak? Boleh. Kalau bi ghairil hamzi maknanya
Rafi' ya, Rafi' gitu. Siapa Nabi? Insanun. Sini Muhammad an-Nabi wa huwa bil hamzi wa tarkihi. Insanun uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa in lam yu'mar bi tablighihi fa in umira bi tablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidon wal makna. Woi, sudah jam 10. Ini kalau lewat, kalau kita baca tadi sedikit Fathul Qoribnya, karena kita baca Bejuri ya, gitu. Kalau menteri bahas Bejuri ini sayang. Ya, kita bahas 3 kitab sekaligus. Mudah-mudahan 3 ulama ini ngasih syafaat ke kita. Amin. Ya. Bejuri. Insanun iku sawiji manusia. Ya, Nabi itu Rasul manusia. Ini manusianya yang laki-laki selamat dari penyakit yang kira-kira selamat dari dijauhin sama orang secara tabiat, seperti punya penyakit kusta, penyakit belang, itu Nabi itu insanun tuh atau dari rendah turunan. Nggak mungkin Nabi turunnya rendah, itu Nabi turunannya bagus semua. Makanya kalau ada cerita-cerita Nabi siapa yang katanya kena penyakit keluar bilang itu cerita-cerita bohong. Sebab itu dijauhin sama orang. Ya, nggak mungkin Nabi seperti itu. Ya, dimaksud insan nih, manusia laki-laki. Berarti kalau perempuan nggak bisa jadi Nabi. Ayah awalnya jadi Nabi, wah ngaco teman karena. Di sini juga kita lihat ya, kalau perempuan mah lemah kan ya. Uhiya kang den wahyukaken ilaihi, uhiya kang den wahyukaken ilaihi apa maring insan bisyar'in kalawan ngegawa agama, yang diwahyukan untuk membawa agama. U'lima, uhiya bimana u'lima li'annal iha al-i'lam, yang diwahyukan itu artinya yang dikasih tahu, yang diberitahu oleh Allah. Bisa biirsali malakin, dengan mengutus malaikat, au biilhamin, atau dengan ilham, au ru'ya manamin, atau dengan impian. Fa inna ru'yal anbiya haqqun, maka sesungguhnya impian para nabi-nabi itu kalau ngimpi kita nggak apa, sekalipun ngimpi nabi, awas. Ngimpi orang, ngimpi nabi, bener ngimpinya, tapi jangan dijadikan statement. Itu li adami dobtin naim, itu asalnya. Karena orang yang tidur tidak bisa dijadikan patokan. Yang ngimpi zamannya jadi alasan, disebar-sebar, dasar on hese. Itu ngimpi disebar-sebar. Itu nggak bisa lihat ada bitobtin naim, nggak bisa dipatokan ngimpi mah. Kalau ru'yal anbiya karah bener ya. Itu makanya kudu cerdas, orang kudu cerdas itu kok ngimpi sebar-sebar tuh itu. Sekalipun tuh ngimpi nabi li adami dobtin naim, baca kitab apapun pasti sama gitu, nggak bisa jadi patokan. Bener ngimpinya, cuma jangan dijadikan hukum. Diceritain boleh, cuma jangan dijadikan statement, jangan. Itu ya harus teliti ya. Panjang kita sudah ngebahas masalah ngimpi ya.
sudah dibahas sama kita. Bisyar'in kalawan ngegawa agama. Bisyar'in kawan gawa agama. Ya'malu kang ngamalaken insan bihi kalawan syara. Yang diamalkan. Wa in lam yu'mar bitablighi lan sanajan ora den parentah ye insan kalawan nyampekaken syara. Sekalipun tidak diperintah untuk menyampaikan. Kalau tidak diperintah untuk menyampaikan namanya apa? Nabi. Fa in umira bitablighi fa nabiyyun wa rasulun aidon. Maka lamun tah den parentah insan kalau nyampekaken syara fa nabiyyun maki ku nabi wa rasul. Kalau diperintah untuk menyampaikan namanya nabi dan rasul. Kullu rasulin nabiyyun wa laisa kulla nabiyyin rasulun. Setiap rasul nabi, tidak setiap nabi. Bedanya cuma satu, tabligh. Bedanya cuma tabligh. Mubaligh. Ya, mubaligh menyampaikan. Ya, sebetulnya kalau kita kaji bahasa Arabnya penceramah, kalau di Arab bukan mubaligh, muhadir. Muhadir, penceramah tuh. Di orang mau lebah salah bahasana. Mubaligh mah mubaligh sautil imam. Mubaligh Bilal di orang mah. Ya. Yang suka Allahu Akbar imam. Sambut kan? Allahu Akbar. Apa namanya? Mubaligh tuh. Itu ilmu fikihnya begitu. Sudah ilmu fikih. Disebut Bilal orang namanya. Mentang-mentang Bilal tukang ajan. Gitu. Ya, mentang-mentang mubaligh itu menyampaikan, penceramah. Tuh, banyak bahasa-bahasa kita yang harus dirubah. Sanajan teu naon. Penceramah apa tadi? Muhadir. Kalau mubaligh itu tadi tuh yang Allahu Akbar. Mubaligh otomatis sifatnya. Kalau mubaligh mau otomatis. No, imam di sana. Sampai mana suara imam nih? Sampai sini. Nah, di sini dia dengan sendiri jadi mubaligh. Di dalam sholat enggak butuh speaker. Nanti ada mubaligh nanti yang menyampaikan suara imam. Kalau pakai speaker bahaya. Bahaya kalau pakai speaker. Bisa enggak sah itu. Apa sih enggak sah kalau pakai speaker? Kalau mati listrik contohnya. Coba mati listrik. Blot kerjumah mati listrik. Ya. Udah gitu nggak ada yang paham mubaligh. Bingung kabeh. Salat. Betul nggak? Bingung kabeh. Itu mau bangun juga pas dari sujud bangun begini. Begini lagi. Sebab belum apa? Belum bangun. Nah, ini kejadian. Saya pernah sholat di luar, mati listrik, kebetulan saya paling belakang. Nungguin mubaligh, baik. Otomatis imam di sini nih. Allahu Akbar imam. Ini mubaligh harus paham, yang di tengah harus paham. Ngomong langsung Allahu Akbar yang di sini nih. Sampaikan ke sana. Otomatis tuh. Jadi tetap jalan. Iya membaringung kabeh. Ya, inilah karena tidak paham fikih. Enggak diamalin fikihnya gara-gara speaker. Itu. Ya. Makanya ada aspek. Ada anti speaker. Dari mana itu anti speaker? Ya. Gara-garanya. Itu tadi gara-gara itu. Gara-gara itu. Ada speaker ngan salah dari pengertian anak. Aduh. Wal makna yun itu nabi dan rasul ya. Jadi kalau nabi itu apa yang wajib bagi nabi? Sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik, amanah, tabligh, fatona. Rasul
Nabi nggak ada apa? Tabligh. Itu aja. Nggak ada tabligh tapi. Wal makna yunsi'us salata wassalam, yunsi'us salata wassalama alaihi wa Muhammadun alamun manqulun. Wal makna lan uti maknane yunsi'us salata, yunsi'u iku nganakaken musannif as-salata ing rahmat wassalama lan salam alaihi atas nabi. Yunsi maksudnya jumlah insya'iyah gitu. Jadi di dalam tadi apa? Wa sallallahu wasallama maksudnya yunsi'us salat, menjadikan insya gitu. Iya. Yeah. Maka disebut jumlah insya'iyah. Yunsi'u ngainsa'aken musannif atau nganakaken musannif ngadadikaken insya musannif as-salata ing rahmat wassalamu lan salam alaihi ngatasé begitu maksudnya. Wa sallallahu jumlahnya jumlah khabariyah, tapi di sini kimusatif maksudnya menginsyakan, membuat insya'iyah ala haddi al-qaidah insya'iyatu apa? Khabariyatun lafzon insya'iyatun maknan. Dari segi lafaznya kalam khabari, dari segi maknanya kalam insya'i. Apa insya'nya? Doa, mendoakan maksudnya. Karena kalau kita bersolawat ke Nabi itu doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, doa. Ya, yeah. Nabi. Cuma nanti maknanya ada dua ya. Ada dua. Doa kita ke Nabi ada dua. Bisa Nabi memang masih masuk ke Nabi, karena Nabi masih butuh doa. Semakin kita ngedoain Nabi, semakin tinggi derajatnya. Itu. Karena Nabi masih butuh kesempurnaan. Yang maha sempurna mah siapa? Allah. Satu tuh. Ada juga mengatakan enggak ke Nabi doanya, kembali lagi ke siapa? Ke kita. Jadi bisa dua maknanya. Bisa ke Nabi, bisa ke kita. Ke Nabi li'anna Nabi yahtaj ilal akmal, karena yang maha sempurna mah hanya Allah. Semakin kita mendoakan, semakin tinggi derajatnya. Atau doa itu kembali ke kita. Wa Muhammadun lan utai Muhammad alamun mankulun iku alami mankul. Alami mankul lawannya alami murtajal. Alami mankul wa minhum mankulun kafad lin wa asad wa zurtizalin kasuada wa udad. Alami ada mankul, ada murtajal. Kalau mankul lam yasbak lahu istimal. Kalau murtajal subiqobis kalau mankul subiqobis istimal. Kalau murtajal lam yasbak bi istimal. Kalau mankul tadinya sudah digunakan, kalau murtajal tadinya belum digunakan. Mana contohnya? Muhammadun tadi sudah digunakan belum? Sudah. Isim apa? Isim maf'ul. Dari hamada yuhammidu tahmidan bahwa Muhammadun wa dzaka bahwa Muhammadun ya, wa dzaka Muhammadun. Isim maf'ul. Jadi sebelum dijadikan nama sudah digunakan. Dijadikan nama. Namanya apa? Mankulun min ismi maf'ul. Gitu cek nahuna. Geus gampang lah ngaji. Itu ada tuh Muhammadun alamun mankulun, kang den mankul tuh yang dialihkan min ismi maf'ulin, saking isim maf'ul. Isim maf'ul yang mana? Al mudha'afi, kang double al aini aine. Isim maf'ul yang double Muhammad dari Hammada gitu. Apa maknanya nanti? Man kasuru hamdun nasilau bi kasrati khisalihil amida. Karena Nabi ini
yang banyak dipuji sama orang. Muhammad yang banyak dipuji kan nanti lari ke sorob. Binanya bina apa? Bina taksir. Bina taksir binanya yang banyak dipuji. Kenapa? Likasrati hisalihi al-hamidah, karena banyak pekerjaan Nabi yang bagus sehingga dipuji sama orang. Siapa yang namain Nabi? Wakilah yang namain siapa? Kakeknya, kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Ketika ditanya Abdul Muttalib, kenapa kamu menamakan Muhammad, tidak namain dari nama-nama turunan kita? Muhammad paling aneh waktu itu. Abdul Muttalib menamakan Muhammad, enggak nama yang lain, enggak pakai nama turunan, tapi pakai Muhammad. Ditanya, kenapa engkau pakai nama Muhammad, enggak pakai nama yang lain? Faqala rajautu ayyuhmada fis sama'i wal ar. Aku berharap Muhammad dipuji di langit dan di bumi. Itu kakeknya tuh waktu menamakan Muhammad. Rajautu ayyuhmada fil ardi wa fis sama'i wal ar. Ketika ditanya itu ada di bahasa terjemahan langsung. Wa qad haqqaqallahu raja'ah kama sabaqa fi ilmihi. Masyaallah. Dan Allah mewujudkan keinginan kakeknya Abdul Muttalib. Keinginan Abdul Muttalib supaya Muhammad dipuji di langit dan keinginan itu dilaksanakan oleh Allah, dikabul oleh Allah. Muhammad. Abdul Muttalib. Kalau pamannya ada siapa? Abu Thalib ada Abu Lahab. Dua-duanya juga ada syairnya Kalau Abu Thalib memperjuangkan Rasul, Abu Thalib baik, dan Abu Thalib mengakui Rasul, mengakui dengan hatinya, mengakui dengan lisannya, cuma tidak memeluk saja. Itu Abu Thalib. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah falaulal. Ada syairnya itu. Aku mengakui bahwa agama Muhammad itu agama sebagus-bagus agama. Kalau bukan karena cacian dan hinaan, niscaya aku memeluk agama Muhammad. Gengsi gara-garanya. Penyakit gengsi teh hese. Iblis enggak mau sujud gengsi, makanya gengsi dihilangin. Gengsi bisa iblis, gengsi bisa Abu Thalib. Kalau aku masuk Muhammad, waduh, gimana di hadapan anak buahku? Dicaci nanti aku. Bagaimana kedudukanku? Mau taruh di mana muka ini? Bahasa sekarang begitu. Sebab dia orang terhor. Kalau Abu Lahab tidak menolong Muhammad, malah menghalangi Nabi Muhammad. Abu Lahab. Cuma Abu Lahab juga ada syairnya dan diringankan gara-gara ngerasa gembira. Itu aja Abi Lahab. Jadi Abi Lahab, Abu Thalib, dua-duanya paman siapa? Paman Nabi. Kalau Abu Jahal, bukan. Abu Jahal mah nggak ada kaitan, bukan paman Nabi. Apalagi Abu Gosok mah. Ini paman Nabi yang dua tuh. Wan nabiyyu badalun minhu, lan Nabi iku badal saking Muhammad. An-nabiyyu tadi, an-nabi dibadal atau bayanin atau bayan alih atas Muhammad. Setiap badal bisa jadi atau bayan.
Itu setiap badal bisa jadi autopilot. Wa ala alihi at-tahirina wallahu a'lamu bishawab. Udah setengah 11 gitu. Nanti wa ala alihi ingetin nih siapa santri, ingatkan apabila ada hilaf, ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.